teman-teman, selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fela Misatun Fadilah, kerap disapa Fadil atau Fadilah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus, dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 152023030095. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang memandikan bayi. Sebenarnya teman-teman udah tahu definisi memandikan bayi itu apa? Nah, memandikan bayi di sini adalah membersihkan kulit tubuh bayi dengan air hangat. Untuk tujuannya ada apa aja sih, Kak? Nah, untuk tujuannya itu ada membersihkan kulit tubuh bayi dari sisa lemak, terus merangsang peredaran darah, terus memberikan rasa segar dan nyaman, dan mencegah terjadinya infeksi di tali pusar. Nah, untuk persiapan alatnya, saya tulis aja ya, teman. Prosedurnya itu apa aja sih, Kak? Nah, untuk prosedurnya itu pertama-tama, sebelumnya kalau masih di rumah sakit, kita menanyakan dulu ya teman-teman, dan memperkenalkan diri. Pertama kita memperkenalkan diri, terus menanyakan kesiapan keluarga pasien. Saya kasih contoh singkatnya, seperti Bapak, Ibu, selamat pagi, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan saya perawat Fadilah dari shift 1 dari jam 6 sampai jam 2 siang. Nah, di sini Bapak Ibu saya izin mandikan bayinya agar terhindar dari infeksi dan memberikan rasa nyaman, terus menjadi wangi, terus merangsang peredaran darah. Nggih, Pak Bu. Apakah Bapak Ibu bersedia? Jika bersedia, saya izin cuci tangan terlebih dahulu, nggih Pak, Bu. Nah, itu untuk fase orientasinya. Terus untuk langkah-langkahnya bagaimana, Kak? Nah, langkah-langkahnya kita pertama menyiapkan baju ganti bayi yang bersih dan alat mandi yang steril. Terus membentangkan perlak dan handuk untuk alas bayi, seperti bentangkan. Nah, habis itu kita melepaskan pakaian kotor bayi dan selimuti bayi dengan handuk agar tidak kedinginan. Terus habis itu kita membersihkan mata dari luar ke dalam, terus telinga, kita bersihkan telinga dari luar ke dalam juga, terus membersihkan hidung dari luar ke dalam, terus kita membersihkan muka, leher, telinga dengan wastafel ya teman-teman. Terus kita bersihkan wastafel, tambahkan sampo, kemudian bersihkan rambut bayi dan bilas dengan wastafel, lalu dibilas lagi. Terus kita basahi wastafel lagi, terus tambahkan sabun dan bersihkan seluruh badannya kecuali muka, kecuali wajah, daerah muka ini jangan ya teman-teman. Terus kita bersihkan dengan wastafel lagi. Kemudian memasukkan bayi ke bak mandi dalam keadaan tengkurap dan tangan kiri menopang kepala, leher, bahu, tangan kiri menopang leher, bahu dengan satu jari dikaitkan ke tiak, kemudian membalikkan badan saat terlungkup maupun terlentang kayak gitu. Mengangkat bayi kemudian mengeringkan dengan handuk, kita angkat dan kita keringkan dengan handuk, terus begini gitu. Terus membersihkan tali pusat dari atas ke bawah dengan keadaan basah ya teman-teman. Terus dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas itu dari atas ke bawah itu dalam keadaan basah. Amit ya, kita contohkan gini, dari atas ke bawah ini dalam keadaan basah, terus kita bersihkan dari bawah ke atas itu dalam keadaan kering. Terus membungkus tali pusat dengan kasa kering. Terus memberikan minyak telon, memakaikan gurita atau kaos dalam. Tapi jika kalian memakaikan gurita itu jangan kencang-kencang ya teman-teman, nanti takutnya naudzubillah min dzalik, takutnya nanti bayinya sesak nafas. Terus kita memakaikan pakaian atas, memakaikan celana, memakaikan bedong. Nah, dan ini karena siap udah kita kasihkan ke bapak ibunya dengan keadaan wangi, segar, nyaman, bapak ibu pun senang kayak gitu. Itu contoh penjelasan singkat tentang apa itu tujuannya tadi, apa itu definisinya dari memandikan bayi, terus gimana aja prosedurnya. Itu penjelasan singkat ya teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami. Terus ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak, Kak, kira-kira? Nah, tentu saja teman-teman, memandikan bayi juga ada resikonya dan ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hindari dari bayat benda tajam. Hindari bayi dari benda tajam.
Terus ada hindari bayi dari jatuh, hipertensi atau kehilangan panas tubuh, kedinginan. Terus ketiga itu ada waslap, sebaiknya benar-benar basah ya teman-teman agar terhindar dari iritasi. Waslap itu harus kita pastikan benar-benar basah agar terhindar dari iritasi. Yang keempat ada bagian tubuh harus benar-benar bersih, terutama bagian lipatan agar terhindar dari iritasi atau gatal. Kita kan nggak tahu, kan bayi kan belum bisa bicara ini gatal apa gimana, kan belum bisa. Jadi kita yang mengontrol teman-teman, kita yang mengontrol, kita yang kayak ini udah bersih apa belum, kita itu harus jeli dan teliti. Kalau gitu nanti kasihan dong kalau kita nggak teliti, nggak jeli dalam hal itu, kasihan bayinya, kan bayi kan belum bisa bicara, jadi diiritasi atau gatal kan nggak bisa, mama sakit kan belum bisa gitu teman-teman. Nah itu adalah penjelasan singkat dari saya, semoga bisa teman-teman pahami ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum.